Di sini saya akan menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah, umatnya ke jalan yang benar, dibimbing ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Nah, adapun jumlah nabi yang mendapat gelar ulul azmi yaitu ada 5. Pertama ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Perintah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surah An-Nisa surah keempat ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Selanjutnya mengenai sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya ada sifat wajib. Sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul yang pertama yaitu as-siddiq. As-siddiq memiliki arti bahwa Rasul selalu benar atau jujur. Sifat ini berarti seorang Rasul selalu benar atau jujur. Yang kedua yaitu al-amanah. Al-amanah memiliki arti bahwa Rasul dapat dipercaya. Sifat ini berarti Rasul sudah pasti dapat dipercaya. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Asy-Syura ayat ke-106-107 yang artinya, ketika saudara mereka Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang Rasul, kepercayaan yang diutus kepadamu." Quran Surah Asy-Syura surah ke-26 ayat 106-107. Sifat wajib yang ketiga yaitu at-tabligh. At-tabligh memiliki arti bahwa Rasul selalu menyampaikan wahyu. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap Rasul menyampaikan wahyu dan tidak ada satupun wahyu yang disembunyikan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu al-fatanah. Al-fatanah memiliki arti bahwa Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi agar mampu memerangi kaum yang masih belum berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengajak mereka untuk berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib. Yang pertama yaitu al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil Rasul itu bohong atau dusta. Semua perkataan dan perbuatan Rasul tidak pernah bohong atau dusta. Seperti yang tertera dalam Quran Surah An-Najm surah ke-53 ayat 2-4 yang artinya, "Kawanmu Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru, dan tidaklah yang diucapkan itu dan menurut keinginannya, tidak lain Al-Quran adalah wahyu yang diwahyukan kepada." Selanjutnya yaitu al-khiyanah. Al-khiyanah yaitu mustahil Rasul itu khianat. Semua yang diamanatkan kepadanya pasti dilaksanakan. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 106 yang artinya, "Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Selanjutnya yaitu al-kitman. Al-kitman yaitu mustahil Rasul menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 50 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada padaku.
Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Selanjutnya yaitu al-baladah. Al-baladah yaitu mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia pandai, seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 199 yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta janganlah pedulikan orang-orang yang bodoh. Selain sifat wajib dan sifat mustahil, Rasul juga memiliki sifat jaiz. Sifat jaiz bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-aril basyariyah, yang artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa, seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul pun tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu yang pertama, ismatul Rasul adalah orang yang maksum, terhindar dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua yaitu iltizamur Rasul, adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari diri pribadi maupun musuhnya, Rasul tidak pernah sejengkal pun mundur ataupun menghindar dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas-tugas para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengembangkan tugas-tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul yaitu yang pertama, untuk menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan yang terakhir, sebagai hijab bagi manusia. Pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ada manfaat dan hikmah yang dapat diambil dari beriman kepada Rasul. Di antaranya, 1. Makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, yaitu memiliki teladan dalam hidupnya. Yang kelima, yaitu mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang terakhir, yaitu mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya, sebagaimana Quran Surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.